Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyina wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin. Sepatutnya marilah kita sama-sama panjatkan atas karunia, atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan lain sebagainya, yang mana pada hari ini, pada malam Ahad ini, alhamdulillah kita dapat bertatap muka kembali atau bermuajahah kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian tahsin, kaidah tahsin dan tajwid, yang sebagaimana sudah dijadwalkan oleh pengurus majelis talim dengan tim lainnya. Ya, alhamdulillah kita yang hadir di sini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang menjadi hamba Allah yang kelak nanti akan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat serta salam terlimpah curahkan juga kehadiran junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan nabi akhir zaman, yang mana sunnah-sunnahnya mudah-mudahan selalu kita ingat, bukan hanya ingat, kita amalkan dalam kehidupan sehari kita, sehingga kita menjadi umat yang senantiasa setia menjalankan ajarannya dan kelak di yaumil akhir mendapat syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah melanjutkan kajian kita yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, yang mana kita sudah memasuki tentang bab sifatul huruf, ya, sifat huruf, ya, sifat huruf yang ada pada setiap bagian dari huruf hijaiyah yang ada 29, ya. Insyaallah mudah-mudahan. Tafadhal, ya silakan. Ya. Sini geser, sini ke sini. Sini. Alhamdulillah. Ini. Ya, tafadhal. Ya. Dilanjut ya. Sebagaimana yang sudah kita pelajari, ya, dan ini merupakan bab yang tidak kalah pentingnya, ya, kemarin sebagaimana sudah saya katakan, di mana salah satu manfaat mempelajari sifatul huruf yaitu adalah untuk membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya yang kebetulan atau yang berketepatan memang makhrajnya sama. Jadi bukan berarti huruf yang makhrajnya sama itu sifatnya sama, ya, tapi memiliki sifat yang berbeda-beda, ya, walaupun memang ada yang memang kebetulan juga ada yang hurufnya memang makhrajnya sama, sifatnya sama, tapi di lain sifat yang lain tentu pasti ada perbedaannya, karena sifat dalam pelajaran bab sifatul huruf itu banyak, ya, yang mana kita insyaallah kemarin sudah memasuki, kalau kita bagikan kemarin, sifat huruf itu terbagi menjadi dua,
Yang pertama adalah allati laha diddun. Allati laha diddun, yaitu yang baginya mempunyai lawan. Jadi sifat tersebut mempunyai lawan. Ya. Kalau kemarin kita sudah bahas ya di poin pertama, pada poin pertama kemarin kita sudah bahas tentang al-hamsu atau al-hams, yang mana sudah kita ketahui lawan kata dari atau lawan sifat dari al-hamas adalah al-jahru. Al-jahru atau al-jahr. Ya. Apa kemarin ini masih ingat nggak bahasanya? Apa yang dimaksud dengan hamas? Al-hamas secara bahasa artinya al-khofa. Artinya samar, ya. Artinya samar. Kemudian secara istilahnya jaryanun nafsi indan nutqi bil harfi, yaitu mengalirnya udara, ya, mengalirnya nafas ketika pengucapannya itu sebab huruf yang mahmus yang samar, ya, hurufnya memang samar. Wa hurufuhu, dan huruf-hurufnya yang ada pada hamas, sifat hamas itu ada berapa kemarin Pak? Huruf-hurufnya sifat hamas ada 10. Hafal ya? Hafal, alhamdulillah. Fahassahu syakhsun sakata. Ya, fahassahu syakhsun sakata. Ya. Tolong diingat-ingat itu. Ya. Selebihnya, ya, di luar 10 huruf itu berarti masuk pada lawan sifat dari al-hamas, yaitu al-jahru atau al-jahr, yang artinya secara bahasa adalah al-i'lan, yaitu jelas, dan secara istilah al-jahr adalah inhibasun nafsi, yaitu nafasi, inhibasun nafasi, yaitu mengalirnya udara atau nafas, inda nutqi bil harfil majhur, yaitu ketika pengucapannya sebab huruf-huruf yang memang jelas baginya, artinya secara makhrajnya memang tempatnya dia adalah huruf-huruf yang jelas. Nah, kali ini ya, jadi sampai yang kemarin kita sudah bahas tentang al-hamas, masih paham nggak? Saya tanya lagi nih. Saya khawatir nambah bab lupa. Kalau lupa emang pasti penyakit manusia. Cuman kalau yang lupanya karena hal lain, ya kalau lupanya memang sudah dipelajari lagi, sudah murojaah lagi, lupa itu beda dengan lupa yang memang dilupakan. Artinya belajarnya ketemunya di satu hari atau satu malam di sini, besoknya nggak tahu, baru besok, ya besoknya nggak tahu, apalagi lewat seminggu, udah dah wassalam, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kembali lagi. Ya, masih ingat ya? Kira-kira kalau saya lanjutkan berat nggak nih? Berat. Pak Mukti mah bilang berat sih ya. Oh, nggak masuk, kan ada ininya ya, sudah. Ada. Udah di share ya. Iya, saya harapkan jadi nggak ada istilah ketinggalan. Nah, WiFi ada kencang. Berapa giga? Ya. Oh gitu. Beda ya. Oh iya, emang. Ya, mudah-mudahan antum dimudahkan Pak Mukti bisa selalu online. Offline. Oh, offline. Ya, lebih enak offline. Oh, lebih enak offline. Ya. Kalau kayak gini namanya apa nih? Offline ya. Online itu. Oh gitu. Ya, iya. Kurangin lemburnya ya. Iya. Siap. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan antum, dikasih kelapangan waktu dan kesehatan kita semua, biar setiap malam ahadnya selalu Pak tanamkan di hati itu, ya Allah mudahkan saya untuk belajar. Insya Allah mudahkan.
Ya kalau misalnya dikasih lembur ya tinggal pilihan. Ada lembur wajib, ada lembur pilihan ya. Saya walau alam nggak paham tuh. Ya kalau ya lembur betul betul ya nggak tahu dah. Saya nggak paham, belum pernah lembur. Oke, baik. Ya. Lanjut. Yang selanjutnya, ya ini bahasan poin kita yang kedua tentang sifatul huruf yang memiliki lawan. Ya di buku antum, makanya semua media sudah diberikan. Jadi tidak ada alasan yang tertinggal. Ya, kalaupun memang nggak paham, tanya. Ya, yang ketinggalan itu orang yang tidak mau bertanya. Ya, banyak orang yang memang terkadang sekali hadir, besok enggak. Sekali lagi hadir, 2 kali enggak misalnya, tapi dia nggak mau tertinggal karena alasan tertentu, ya jadi dia tetap tanya sudah sampai mana bahasannya, yang dibahas apa saja ya, insya Allah nggak akan ada yang ketinggalan. Baik, lanjut yang poin kedua dari sifatul huruf allati laha diddun, yang memiliki lawan, yaitu yang kedua asyiddah. Ini sudah saya tuliskan ya, bahwa mohon maaf tadi antum datang anak sedang nulis sengaja, jadi biar nggak terlalu lama sambil menunggu yang lain bisa hadir ya, tidak tertinggal. Apa itu asyiddah? Insya Allah nih dalam yang poin kedua ini ya ada nanti penjelasannya. Kalau kemarin kan ada al-hamas, ada al-jahar, lawannya al-jahar. Nah, syiddah ini nanti ada lawannya ar-rakhawah dan at-tawassut. Ya, asyiddah ada lawannya adalah ar-rakhawah. Iya, ar-rakhawah dan at-tawassut. Apa itu asyiddah? Kita pahami dulu apa itu asyiddah. Yaitu lughatan secara bahasa, ya, lughatan secara bahasa al-quwwatu. Al-quwwatu yaitu yang kuat. Jadi sifat yang memiliki kekuatan. Dalam apa? Nah, harus dijelaskan lebih lagi, rinci lagi, yaitu secara istilah. Secara istilah, syiddah itu artinya inhibasus sauti, yaitu tertahannya suara indan nutqi ketika pengucapannya bil harfi dengan sebab huruf asyadidi wa huruf bil harfi syadidi dengan huruf-huruf yang memang dia digolongkan kepada makhraj yang bacanya kuat. Sampai sini paham gak nih? Belum ya? Coba Pak, sambil dilihat di buku antum yang ada di situ. Apa di buku yang antum pegang masing-masing, coba tolong dibaca Pak. Adik tolong dibaca. Menurut istilah, pengucapan huruf dengan suara tertahan atau tertekan karena sangat tergantung kepada makhrajnya. Ya. Jadi sifat syiddah ini yaitu kita garis bawahi ya. Jadi huruf yang tertahan karena sebab makhraj atau tempat keluar huruf itu tersendiri. Dan hurufnya wa hurufuhu, dan huruf-huruf yang menjadi huruf-huruf syiddah adalah nih Pak. Ajid, qaftin, bakat. Ajid, qaftin, bakat. Ya, ada berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ajid, qaftin, bakat. Ya. Hurufnya ada 8. Sebab nanti kita akan bahas kenapa dia menjadi huruf atau huruf yang makhrajnya tertahan. Suaranya tertahan. Coba dari huruf yang pertama dulu Pak, yaitu huruf hamzah ya. Ya, hamzah. Nah, ini nanti latihannya di mana?
ketika ketemunya itu ketika disukunkan. Kalau A gitu, ya kalau A gitu istilahnya ini lepas. Tapi ketika dia sukun, ini harus ditahan. Harus ditahan. Ini yang makanya maksudnya di sini inhibasus shauti, yaitu menahan suara. Jangan dilepas. Caranya gimana nanti? Contohnya dari huruf A, ba. Kalau ada harokat A, I, U itu mengalir. A, I, U itu udaranya mengalir. Apa namanya? Suaranya. A, I, ketika dia ba, nah itu nggak boleh ba, gitu nggak boleh. Ba, tapi harus ba, ya. Jadi nggak ada suara yang apa namanya lepas, harus ditahan. Kalau dia nggak ditahan, jadi nanti ba, jadinya ba, harus ba, jangan ba, tapi ba. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian setelah ada huruf hamzah, ada lagi hurufnya, yaitu yang kedua jim, huruf jim. Coba ja, ji, ju, baj, baj. Nah, di sini ada baj. Baj. Nah, ini ditahan. Sampai di sini dulu ya. Baj. Sama kayak tadi, ba. Baj. Nah, je-nya itu adalah qalqalah. Itu bukan bagian dari tertahannya suara. Makanya ketika baca huruf qalqalah jangan baje, tapi bajje. Ya, dipotong dulu, dijeda dulu. Jangan langsung baje, tapi bajje. Atau enggak sebelahnya lagi bad. Ya, huruf qalqalah. Kan ba, ya kan? Ko sama bak. Jadi jangan dibaca bak, tapi bak. Dijeda dulu. Nah, di sini yang dimaksud sifat yang menahan suara atau alhamas asyid syiddah, yang secara istilahnya adalah menahan suara. Jadi khusus buat qalqalah ya. Berarti huruf qalqalah ada berapa Pak yang ada di sini? Pertama, masih ingat huruf qalqalah? Iya, hafal insyaallah ya kalau itu ya. Baju di toko. Ja, da, po, ba. Ada semua Pak? Ada semua ya. Ada semua. Ingat, kalau baca, pokoknya setiap kita baca huruf yang atau ketemu huruf yang qalqalah dia disukunkan, harus bacanya dengan jeda. Ya, baj, bad, bak, ya, bak. Terus apa lagi? Bab. Jadi harus dengan jeda. Nah, paham ya? Terus kemudian ada yang beda dari luar huruf qalqalah, yaitu huruf ka dan ta. Tadi a, ka, ta. Ya, berarti ya. Kaf. Kaf. Kemarin kita sudah membahas tentang kaf. Ada enggak? Fahasahu syakhsun sakata. Nah, mana yang menjadi inhibasus saut? Mana huruf yang tertahan? Di mananya? Ketika kaf disukun kan, bak. Oh Ustaz, terus kaf itunya hamzahnya mana? Bak. Nah, jadi apa namanya? Di samping huruf K ini dia ada sifat hamaz, berarti dia juga mempunyai sifat syiddah. Bak. Bak.
Ya, jangan bak. Tapi bak. Ya, jadi gabung, Pak. Jadi nggak ada yang bertentangan. Oh, dia punya sifatnya syiddah kok. Caranya berarti cara membacanya. Fahimtum? Ini agak sedikit tegang, Pak. Dalam sinetron agak lagi tegang ini. Iya. Ya, kemarin kita masih ini, makanya saya bilang, iya, masih santai ya. Sekarang udah mulai ini nih. Insya Allah bisa dipaham ya sampai di sini. Ya. Nanti apa latihannya setelah saya jelaskan ini. Sekali lagi, syiddah adalah merupakan salah satu sifat huruf yang memiliki lawan. Poin yang kedua ya, di dalam sifat huruf yang memiliki lawan. Yaitu tadi arti secara bahasa apa, Pak? Diingat-ingat, secara bahasa syiddah itu artinya kuat. Karena memang suaranya harus menekan, harus keluar benar jelas ya, kuatnya itu. Kemudian secara istilahnya adalah menahan suara. Kalau ini nggak ditahan, nanti suaranya nggak kenceng, nggak kuat. Ya, jadi ketika pengucapannya kayak tadi aja, a misalnya, ba misalnya ba, tidak ba, nah, ada penekanan di situ dengan kuat. Paham tuh? Huruf ta juga nih, ya tadi terakhir huruf ta ya, bat, ta, ti, tu, bat. Jadi harus jangan pas barengan, bat gitu, tapi bat. Ya. Jadi sifatnya semuanya ada. Jadi hamasnya ada, ya kan? Kemarin huruf ta termasuk huruf hamas ya, sifat yang memiliki huruf yang memiliki sifat hamas. Ya, fahatsahu syakhsun sakata. Ya, tapi ada dari golongan huruf yang hamas tidak masuk pada huruf syiddah. Contohnya apa, Pak? Fa kan? Fa. Ketika coba fa kita ucapkan baf. Nah, itu nggak ditahan suaranya, tapi ngelepas gitu. Baf. Ha apalagi. Bah. Ya kan? Manjang, lepas. Harusnya ditahan. Kalau yang huruf syiddah dia ditahan. Paham tuh? Oke, baik. Nah, selanjutnya setelah huruf syiddah, ini syiddah ini kan memiliki lawan sifat, yaitu adalah ar-rokhawah. Apa itu ar-rokhawah? Secara bahasa atau logatan al-lain. Al-lain artinya apa namanya, Pak? Lemah. Ada di buku antum ada ya catatannya ya? Lemah. Kenapa? Secara istilahan, dikarenakan secara istilahan atau istilah jaroyanus sauti, yaitu terlepasnya ya atau mengalirnya suara ketika pengucapannya dengan sebab huruf-huruf yang rikhwah, yang lemah secara makhrajnya. Karena memang secara makhrajnya dia memang lemah. Ya. Jadi kebalikan dari syiddah adalah ar-rokhawah atau lawan sifatnya adalah ar-rokhawah. Kalau syiddah tadi artinya kuat, ya. Kalau rokhawah artinya gampangnya gini aja, Pak. Asyiddah artinya kuat bacaannya ya. Pahami dulu. Kemudian yang kedua ar-rokhawah artinya lemah. Ada kuat, ada lemah. Ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang hurufnya. Ini saya nggak dicantumkan hurufnya karena nanti pengecualiannya setelah ini, ya. Nah, itu secara bahasanya adalah apa tadi? Lemah. Secara istilahnya yaitu
terlepasnya suara ketika pengucapannya. Ya, itu yang membuat dia lemah. Nah, di antara syiddah dan ar-rakhawah itu ada sifat yang menjadi penengahnya. Maksudnya apa? Kadang ketika dia diucapkan separuhnya adalah huruf syiddah, sifat yang memiliki sifat syiddah, yang separuhnya lagi memiliki sifat ar-rakhawah, yaitu yang lemah pengucapannya. Ya. Namanya apa? At-tawasut. Ya, tawasut ini adalah sifat di antara syiddah dan ar-rakhawah. Atau bahasa lainnya bainahuma, yang di antara keduanya yaitu syiddah dan ar-rakhawah. Ya, sampai sini paham? Paham tuh? Minum dulu, Pak. Bismillah, ya, minum dulu ya. Biar nggak tegang. Ini saya mau nyampein ininya, karena kalau ngelucu nanti jadinya, iya, jadi malah nggak ini ya. Maksudnya biar lebih fokusnya lebih inilah. Nggak usah ini ya, tapi jangan terlalu lebay juga ininya, tegangnya. Oke, lanjut. Ya, tadi apa? Sekali lagi, syiddah lawannya apa, Pak? Diingat? Ar-rakhawah. Syiddah itu artinya apa? Kuat. Ar-rakhawah artinya lemah. At-tawasut artinya tengah-tengah di antara syiddah dan ar-rakhawah. Artinya huruf-hurufnya ini ketika pembacaannya antara syiddah yaitu kuat dan lemah. Apa saja yang menjadi huruf at-tawasut? Ini saya nggak akan bahas ini dulu ya. Kita ini dulu, karena nanti setelah itu hurufnya berarti lain. Yang lainnya, selebihnya berarti huruf ar-rakhawah. Apa itu at-tawasut? Lughatan secara bahasa al-i'tidalu, yaitu ketenangan. Ya, lughatan al-i'tidalu artinya ketenangan, tenang, Pak. Ya, tenang. Tahu Pak i'tidal dalam gerakan sholat? Nah, i'tidal. Lagi kalau i'tidal posisinya gimana, Pak? Lagi nungging apa lagi apa? Lagi berdiri. Dia di tengah-tengah, Pak. Antara takbir dan ruku. Ya kan, maksudnya takbir ruku, di tengahnya setelah itu i'tidal, setelah itu sujud dan duduk. Duduk apa namanya? Ya. Ya, jadi dia di tengah-tengah. Makanya secara ininya adalah i'tidal, yaitu tenang, di tengah ya, ada di tengah. Secara istilah i'tidalus sauti yaitu ketika pengucapannya tenang, ya, tidak dengan lemah, tidak juga dengan, maksudnya secaranya tidak terburu-buru sehingga akhirnya mengeluarkan huruf yang hanya memiliki sifat kuatnya saja. Karena apa tadi? Kembali lagi, at-tawasut adalah huruf yang harus ketika dibacanya itu dia sifatnya itu membacanya dengan kuat dan lemah. Ada di mana nanti? Nah, ini. Yaitu hurufnya ada apa saja? Nih. Di buku antum apa? Benar nggak? Lin umaro. Lin umaro. Ada? Enggak ada. Di buku enggak ada? Oh, enggak ada ya? Tentang ini enggak ada ya? Atau maksud? Tawasut nggak ada. Oke, baik. Kan ada memang sebagian itu yang Lin umaro. Baik, kembali ke sini aja. Lin umaro, yaitu huruf yang merupakan contoh huruf-huruf dari at-tawasut, yaitu huruf yang memiliki sifat di antara syiddah dan rakhawah. Kenapa Pak disebut dia di antara syiddah dan rakhawah? Coba saya tanya, huruf lam itu, ingat-ingat ya pelajaran yang sudah kita bahas, sambil mengingat-ingat. Lam itu adalah huruf yang apa Pak?
Yang makhrajnya di mana? Lidah. Lidah yang mana bagiannya? Lidah atas. Ujung. Iya. Ujung lidah ya. Lam itu adalah huruf yang mempunyai tempat keluar hurufnya, yaitu di ujung lidah. Coba Pak, mana yang menjadi syiddah dan rokhawahnya? Mana yang menjadi tempat kuat? Kenapa dia dibacanya kuat? Yaitu ketika dia ujung lidahnya menyentuh apa Pak? Coba dilihat. Bukan. Ayo, coba dilihat di bukunya. Huruf lam itu huruf yang keluar tempat hurufnya di mana? Ujung lidah bertemu dengan gusi atas, ya. La. Nah, itu kan kalau menyentuh la, ya kan? Nah, ini yang menjadi syidahnya itu di mana? Yaitu ketika ujung lidah itu menyentuh dengan gusinya. Lalu yang menjadi rokhawahnya mana, yang lunaknya? Pak, coba la. Bal. Disukun ya. Bal. Nah, ini ada celah ketika ujung lidah itu dia menyentuh gusi, itu sisinya itu kebuka. Bal. Karena dia nekuk, Pak. Ya, coba rasain bal. Nah, itu ada suara yang keluar. Inilah roah. Jadi huruf lam itu memiliki sifat di antara syiddah dan rokhawah, yaitu namanya at-tawasut. Ya. Ada lagi nun. Ban. Kita ini pahami ya sampai sini ya. Jadi syiddahnya ada di mana? Ada ketika ujung lidah ini menyentuh gusi, dan yang menjadi rokhawahnya di mana? Yaitu sisi lidahnya itu kebuka sehingga mengeluarkan suara tidak tertahan. Bal. Bal pas. Ya. Bal tu'thiruna. Ya. Jadi tidak dibaca gini. Bal. Kan susah kalau ditahan. Karena dia ada mempunyai dua sifat, dua sifat, yaitu syiddah dan rawah, atau di tengah-tengahnya atau sud. Nah, paham ya sampai di sini ya. Biar nanti kita bisa tahu. Artinya gini, sifat bukan hanya kelihatan di wajahnya saja, tapi benar-benar kita paham sifat sesuatu itu. Di mananya sih karakternya dia itu. Nah, maksudnya biar nanti dalam praktek membacanya, ini fungsinya Pak, kita harus mempelajari bab sifat. Boleh jadi kita bacanya udah yakin banget, makhrajnya udah keren, tapi ternyata masih dapat koreksi. Alhamdulillah. Ya. Nggak yakin pede 100%, udah maju aja terus. Nggak tahu salah, ternyata masih salah. Kemudian yang kedua yaitu hurufnya dari sifat at-tawasut adalah nun. Nun. Ketika dia disukun ban. Coba. Nun itu ada di mana, Pak? Ujung lidah. Coba bacain. Ujung lidah bertemu dengan sama ya? Sama ya? Iya, sama ya. Gusi bertemu dengan gusi. Nah. Ya. Nah. Terus kemudian mana yang menjadi rokhawahnya? Coba Pak. Nah, itu tertahan kan? Nah. Tapi nggak enak kita baca nah. Coba Bapak praktek nah. Kita jangan pakai ini dulu. Nah. Ditahan. Nah. Nggak enak. Misalnya ban ditahan nih. Ya syiddah ban.
Harusnya apa? Nun itu ada mempunyai sifat apa Pak Billy? Gunnah. Dengung. Ban. Di mana? Keluarlah dia dari khoisum, pangkal hidung. Ban. Nah, lepas suaranya keluar. Ini namanya rohowa. Makanya harus dengung ketika bertemu dengan huruf yang nun sukun ataupun yang bertasdid. Ya Pak. Jadi jangan inna tapi jangan inna tapi inna. Ya. Baik itu dia dalam keadaan sukun ataupun tasdid. Ya, itu. Jadi nun itu adalah salah satu huruf tawassut, yaitu yang mempunyai sifat di antara syiddah dan rokhawah. Penting Pak ya, paham ya? Pentingnya kenapa harus dibaca gunnah, nih ketemunya di sini. Kita baca inna, anna, secara huruf benar ada tasdid. Karena kalau dilatinkan ada double n. N-nya ada 2, inna. Tapi kalau cuman mengikuti itu saja, makanya kalau orang baca Latinnya salah jadinya. Inna. Bacanya cuman gitu. Harusnya inna. Ya. Tuh. Fahimtum? Yang ketiga yaitu ain. Pak, ain itu termasuk makhrajul huruf di mana? Tenggorokan bagian tengah. Saudaranya siapa, Pak? Saudaranya siapa? Ha. Ya, saudaranya ain adalah ha secara makhraj, secara tempat keluar hurufnya. Oke, baik. A atau ain ya, itu ada kalau tenggorokan kita begini Pak posisinya. Si ain ini kita ketika mengucapkan huruf A itu ada katup. Katup yang membuka tapi dia tidak rapat ya, artinya tidak menekan sekali ataupun tidak buka begini saja. Tapi begini. A. Ya. A. Jadi kayak ada katup ketika kita ngucapinnya itu a, o, ba. Nah, kalau Bapak misalnya dirapetin, coba ba. Mestinya harus bacanya bagaimana? Ba. Nah, ba. Jadi nggak langsung tek, nutup. Jadi pengucapan yang benar ainnya itu ketika dia sukun, misalnya ai o ba, ya agak dipanjang, ya ba, jangan ba. Kalau itu berarti hanya jadi ketutup. Nah itu tidak masuk pada sifat hurufnya dari huruf ain, ya. Ain ba, ya. Jangan ba, gitu. Paham tuh ya? Tuh ya. Jadi huruf ain adalah salah satu huruf tawassut, yaitu huruf yang memiliki sifat diantara ketika pengucapannya ada syiddahnya dan ada rokhawahnya. Ya. Selanjutnya, sambil ngopi boleh nggak nih? Minum dulu deh, nggak apa-apa, biar nggak tegang. Saya minum dulu. Boleh, silakan. Ini huruf sida itu kuat itu maksudnya apa sih? Ya bagus. Enggak bocor di lidah apa? Ya, nggak bocor di lidah ya. Iya.
Ya benar, enggak. Secara suara Pak. Jadi pembagian dalam sifat itu kemarin kita sudah bahas tentang hamas. Hamas itu artinya nafas. Ya. Kalau kita maksudnya di hamas itu adalah sifat nafasnya. Nah, kalau yang syiddah ini kita golongkan pada suaranya. Jadi enggak jor-joran dalam pengucapannya. Jadi hasyiddah supaya dia kuat karena gini. Jadi dalam sifatnya itu huruf itu harus benar-benar ketika pengucapannya bukan satu ya, bukan makhraj yang dia keluarkan. Tapi tekanan dari suara itu sendiri. Ya. Ini ada di mana? Berarti ada di sifatnya syiddah. Supaya dia kuat, dia harus apa? Menahan suara. Jangan dilepas. Tadi sudah saya kasih contoh ya. Tadi sudah saya kasih contoh. Tadi misalnya di sini. Jadi kalau misalnya ketika hamzah dia sukun posisinya a, i, u, mestinya ba. Ya. Tetapi ada yang mengucapkan jadinya ba. Atau enggak ba. A, i, u, ba. Atau enggak a, i, u, ba. Kurang mestinya ba. Nah, gitu. Ya. Atau tadi yang misalnya yang qalqalah. Baj. Misalnya babi bu baj. Benar enggak? Benar enggak? Tapi enggak qalqalah. Baj. Nah, jadi jangan ketika mengucapkan qalqalah jangan baj, tapi baj ditahan dulu. Syiddahnya dikeluarin dulu, sifat syiddahnya baj baru je. Ya. Itu untuk yang kalau kita mau pelajarin lagi qalqalah itu seperti itu tujuan dari qalqalah. Namanya memantul. Kalau kita baje gitu bukan memantul. Mantul itu kan kalau bola kita lempar tak balik lagi kan. Nah, artinya ada jeda yang dia harus bagaimana bergerak kembali gitu ke tempat semulanya. Iya. Gimana Pak Mukti? Kalau mim masuknya kenapa bukan syiddah? Mim. Oke. Mim masuknya kemana Pak? Atau sud. Nih akan kita akan bahas. Tadi ain ya. Sekarang mim. Mim itu makhrajnya di mana, Pak? Bibir. Bibir 1, bibir 2, bibir 3. Hah? 2 bibir. Ya. 2 bibir. Ma. Ya, coba Pak. Ma. Coba kalau kita ambil syiddahnya doang. Udah. Mau begitu. Untung bacanya nggak begitu kan, secara kaidahnya kan nggak gitu. Ya, maksudnya bukan. Tapi apa? Ini yang lebih penting ketika posisinya dia sukun. Coba Pak, nih, pencet hidung. Ayo kita praktek. Terdengarnya apa di kuping ya? Bam apa bab? Lagi, ayo. Jangan disiniin. Pokoknya lepasin aja. Maksudnya tetap kuping ini dipegang. Tapi Bapak ngucapnya sesuai apa yang kita contoh gini. Bam, ayo. Bam. Sekarang tutup hidungnya. Bunyinya apa? Kan? Beda kan? Beda. Karena apa? Ini nih. Hidungnya ditutup. Mim itu sama dengan huruf nun. Dia ketika sukun atau bertasdid harus denguni. Rohwah. Jadi lepas suaranya lepas. Berarti kalau hidungnya mampet, hidungnya mip. Ya betul Pak, benar.
Ini benar Pak Jasni ngomong. Jadi kalau ada imam yang udah bagus nih awalnya memang udah bagus bacanya memang terbukti bagus. Tapi ketika dia sakit ada yang lebih baca lebih bagus, jangan. Maksudnya sama nih bacanya, silakan yang lain. Wallahu alam ya tapi ini. Tapi yang saya pahami ketika ada orang imam yang bacaannya dia sama-sama fase dan mungkin dia mohon sebaiknya yang biasa menjadi imam mempersilahkan. Kalau memang dia kondisi tidak sehat, kasih imam yang lain yang memang kondisinya dia sehat. Ya, karena ini ya itu sangat pengagungan dalam membaca Al-Qur'an. Coba pentingnya. Besok gantiin Nasir. Ya. Tuh pertanyaannya Pak, mim itu di mananya berarti? Ya, mim berarti adalah memiliki sifat atau sud, yaitu di antara syiddah dan ar-rakhawah. Mimma. Baik sukun atau tasdid harus karena ada sifatnya ar-rakhawah yang melepas suaranya dari ini. Paham tuh Pak? Ya di situ. Insya Allah saya dengan demikian antum yang hadir di sini lebih semangat lagi mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu harapan saya. Ketika antum sudah paham dengan hal yang seperti ini, berarti bagaimana mengupayakan tilawah kita sesuai apa yang menjadi keinginan kaidah tasin ataupun tajwid. Ya, fahim tum ya. Kemudian yang huruf terakhir dari huruf tawasud, sifat tawasud adalah ro. Ya, ro. Coba Pak, ketika kita sukunkan ro ya, ro, coba kita praktek ini, ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Ro, ri, ru, bar. Nah, makanya kemarin saya koreksi yang bacanya bar. Bar. Nah, kenapa? Ini di dalam huruf ro itu ada yang sifat namanya takrir. Ini ya, di dalam huruf ro itu takrir. Jadi itu huruf yang berulang. Pengucapannya berulang. Mana? Nah. Ya, kalau kita mau dilatinin bar ada B A R R R R gitu. Ya, bar. Ya. Tapi nggak boleh lebih dari 2 Pak. Bar. Kalau Bapak bar saja, bar. Nah, salah. Tapi harus bar. Bar. Oke. Bar. Oke. Baik ya. Jadi ro-nya ini yang menjadi rokhawahnya itu adalah pengulangannya. Pengulangannya. Keluar suaranya R-nya itu. Kemudian syiddahnya adalah ketika dia berharokat fathah, kasrah ataupun dhammah, ra, ri, ru, bar. Ya. Jangan kelebihan juga, jangan kurang. Misalnya berlebih bar, birrul. Banyakkan R-nya, birrul. Dia mau nggak dibikin mat pas R-nya. Birrul walidain ya kan. Tapi bir. Iya. Taib sampai sini fahim tum? Silakan Pak, ada yang ditanyakan? Nanti setelah ini kita akan baru mulai masuk huruf rokhawah. Karena ini hurufnya agak banyak. Ya, kalau tadi yang syiddahnya hurufnya adalah 8. Yang tawasudnya yang tengah-tengahnya ada
5. Sedangkan yang rohwahnya banyak, berarti selain huruf syiddah dan huruf tawassut. Coba apa Pak kalau selain hurufnya? Gampang. Mana yang tidak, yang mempunyai sifat rohwah saja? Tadi artinya apa Pak rohwah Pak? Lemah. Secara istilah mengalirnya suara. Contohnya apa? Ha. Ya. Ha. Terus apa lagi Pak? Kho. Itu lemah itu bacanya. Ha, kho, ya. Coba Bapak, ha. Ha. Dibikin ini syiddah kuat. Nggak enak. Selek. Iya, ha, ya. Ha. Terus apa lagi? Ha, kho. Sa. So. Sa. Hah? Sa. Sa. Ya. Sa. Terus? Kenapa coba Pak? Sa. Ya, karena lihat ujung lidahnya, kenapa dia bisa jadi lemah atau mengalir suaranya? Ujung lidahnya menempel di mana Pak? Coba dilihat di bukunya atau catatannya. Bukan langit-langit. Gigi seri. Pak, gigi seri itu lunak apa keras? Sama dibanding sama gusi. Lunak. Makanya kalau sesuatu yang keras, Pak, gini deh. Ketika dia ngucapin coba sa ya, sa saja. Atau enggak tadi kata Pak Solin sa, huruf sa. Sa dengan sa sama dia mempunyai sifat yang sama, yaitu rohawah. Mana tidak ada yang tidak ada yang menahan suara itu. Coba kalau Bapak mau coba. Ya. Karena itu memang sifat yang menjadi dari tempat keluar hurufnya itu sendiri. Ya, menjadi tempat keluar huruf itu sendiri. Ya, sa, terus kemudian adalah ha, apalagi sya, ya. So aja udah susah ngucapinnya. So, ya. Kalau kita jadiin syiddah bagaimana itu kan? Iya, nggak jadi ngucapin. Ya, terus ada lagi apalagi Pak? Ya. Fa. Apalagi? Ayo dibantu yang nggak ada, yang selain dari huruf syiddah dan rohwah. Ada di bukunya kan Pak? Nggak ada? Ada ya? Ha ya. Ha, za, iya betul Pak. Za, ya. Nah itu adalah huruf semua itu yang itu selain huruf syiddah dan tawassut adalah rohwah, lemah cara pengucapannya karena sifatnya tadi, ya. Oke, taib. Makanya ketika kita baca sasi subas, nah jangan bas, Pak, jangan dibaca bas, berhenti, ditahan bas, tapi harus bas, ada sisannya angin atau hamesnya bas, ya. Atau enggak tadi hahihubah, tidak dibaca bah horas bah, tidak, salah kalau kita bacanya bah begitu. Tapi hahihu kan nggak mungkin orang Batak ya kan nyebutnya horas bah. Maaf Adek, kena udara saya jadinya. Aduh.
Iya, jadi harus begitu ya, mempunyai sifat tersendiri yang tidak bisa ya. Kita mau ngucapin mau ke sini aja deh, mau ke syidah aja gitu, mau coba aja. Ya, tapi ada yang memang huruf kita ada yang tidak kita pahami tadi. Oh ternyata ketemunya di situ. Kenapa harus tadi contohnya? Kenapa harus kol-kolah? Gitu, ya kan? Ketemu kenapa harus dibaca guna atau dengung? Itu jadi di situ fungsinya. Baik, silakan ada yang ingin ditanyakan. Kalau ingin ditanyakan silakan. Ya, Pak Mukti, silakan. Tafadhol. Kalau Sida dan Rokowa ini dibaca kuat. Kalau mati kalau sukun ya. Iya, Sukun aja. khususnya ketika dia baca sukun. Kalau nggak sukun Kalau nggak sukun, nggak. biasa seperti Iya. Karena biasanya sukun itu kan huruf yang wakof. Ya, huruf yang berhenti. Makanya kita bisa membedakannya antara misalnya apa namanya? Mana yang sama ya? Misalnya antara ta dengan sa. Misalnya bakat sama bakat. Pakai sa misalnya. Misalkan karena hurufnya sama, ada titiknya 3 tuh misalnya. Dibacanya bakat. Padahal harusnya ta bakat. Karena pengucapannya salah, jadi disangkanya adalah huruf sa. Ya, jadi ketika posisinya dia itu sifat ini kelihatan ketika dia sukun atau disukunkan. di sini nggak ada tulisan. Iya. Nggak ada keterangan. Nggak ada keterangannya ya. Iya, memang harus dengan guru. Ya, kalau ada buku berarti buku aja berarti. Kalau udah semua itu tulis di buku. Ya, itu fungsinya harus dengan guru. Baik. Ada yang tanya lagi selain Pak Mukti? Ada Pak. Tafadhol. Yang asidah ini Ustaz, salah satu sifat yang memiliki lawan. Iya. Maksudnya saya belum paham. Oh, ada lawan ya? Iya. Oke, baik. Diulang lagi nih jadinya ya. Syiddah ini tadi katanya mempunyai huruf adalah sifat yang memiliki lawan. Ya. Tadi saya katakan syiddah itu artinya apa, Pak? Kuat. Lawannya kuat apa, Pak? Lemah. Nah, di antara kuat dan lemah ada yang di tengah-tengah namanya tawassut. Tuh. Ya. Sama kayak kemarin, hamas artinya apa, Pak? Samar. Lawan katanya? Jelas. Ya. Iya, bagian dari kehidupan kita. Ada lawannya. Ya, kaya miskin. Ya. Sama di dalam sifat pun ada lawannya. Paham tum? Oh, hurufnya apa aja? Hurufnya syiddah. Oh, yang tawassut ada 5. Lin, umaro, lam, nun, ain, mim, ro. Ini nanti dipoto aja ya, Pak ya? Lin, umaro. Lin, umaro. Lam, nun, ain, mim, ro. Hafalnya kan gampang ya, Bang, hafalnya. Lin umaro itu juga sama ya, dihafal ya. Ajid, qoptin, bakat. Yang kemarin apa tuh? Fahassahu syakhsun sakata. Baik. Jelas, Pak? Baik, nih sekarang antum kalau mau catat silakan. Apa bagaimana nih? Mau dicatat apa enggak?
Foto aja ya. Satu di rumah. Kayak kalau catat bisa sejam ntar nih. Habis saya udah selesai. Iya, kelar kalau catat tulisnya ya. Ustaz, maaf, itu kasih tandanya Pak Ajit Wati. Oh, ini. Maaf ya, ini. Ini contoh wa hurufuhu yaitu huruf-hurufnya sama lin umaro. Selain dari huruf ini berarti adalah huruf rokhawah. Pak, setelah ini nanti kita coba praktek baca surat Al-Insyirah. Ya. Al-Insyirah. Dicatatnya nanti ya. Khawatirnya nunggu nanti nulis selesai anak udah. Iya. Ayo, taib. Sekali lagi anak mau tanya. Ada yang masih ingin ditanyakan tidak? Tidak. Ya. Ada Pak Jasni? Jadi Nggak apa-apa. Pertanyaan itu walaupun harus berulang pun nggak apa-apa. Berarti keinginan tingkat kita untuk paham tuh tinggi. Ayo silakan Pak Jasni. Nggak apa-apa kalau memang. ada huruf ro di ujung ayat itu, dia ternyata sukun. Bagaimana Ustaz bacanya? Contohnya wal as Wal wal as. asri apa wal Oh. di ujungnya ada R. L. Ada ro ya, ada ro. Ro. Iya, ro ya. Asr. Berarti asyarun. Ada yang wal asri, ada wal as saja ada. Kita nyari yang benar. Saya tanya dulu tapi balik nanya. Sin apa shin, Pak? Sin apa shin? Ayo. Sebelum saya jawab, sin yang atas. Ya. Ada yang lain nggak? Ayo kan sering baca ya. Wal as. So. Ada lagi yang oso ya. Nih, tadi katanya soalnya saya ngikutin aja ini. Saya ikutin dulu aja. Apa lagi? Ada lagi nggak? Lihat juga nggak apa-apa. Ayo. Iya. So, ya udah ya. So. Oh iya. Jadi yang sahih adalah menggunakan so ya. Wal as. Ya, jadi jangan hati-hati makanya kita bacanya salah aja udah pakainya ke sin ya gitu. Orang pasti yang ini kok bacanya pakai sin sih. Wal asr. Ya, jadi agak sedikit ini Pak, ketika dia sukun jangan wal asr. Ya, wal asr enggak ada baca sin itu ya apa ya sho itu ya. Wal asr. Sedikit ada, dikit enggak banyak. Wal as. Ada wal as. Dikit. Jangan dihilangkan, nanti artinya malah beda. Wal asr. Jangan wal asr. Wal asr. Semuanya, iya. Sedikit Pak, dikit aja. Wal asr. Innal insana lafi khusr.
Dikit ya. User. Iya, user itu dia. Yang dikhawatirin begitu ya. Lanjutin mungkin ya. Ini tadi kaitannya sama kita nggak sifat ini? Ada nggak? Ada Pak tadi. Ada. Ya, tadi apa roh? Berarti termasuknya adalah tawasud. Ya, ketika dia sukun harus ada di antara syiddah dan rokhawah berarti. Baik, ada lagi yang ingin tanya? Asar, waktu asar ya. Tapi kalau sudah tidak ada yang tanya, silakan antum buka surat Al-Insyirah. Kita sama-sama membaca. Saya coba ini salah Al-Insyirah ini salah satu surat yang memang di lingkungan kita sering dibaca ya, di masjid-masjid yang dekat kita. Al-Insyirah. Ayat berapa Pak Billy? Ayat berapa? Surat berapa? Ayat berapa? Surat apa? Surat keberapa? Surat ke-94. 94. Ini huruf-huruf di sini banyak huruf yang memang sudah kita pelajari ya di sifat yang kemarin kita sudah bahas, yaitu sifat pertama ada sifat hamas dan yang kedua syiddah dengan lawan-lawannya ya, dengan lawan-lawan sifatnya. Baik. Ini buat latihan. Sekolah sudah ketemu semua? Yang 94. Ya, siap. Ya, udah ya. Kita mulai ya. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Hati-hati ya kalau kau la farghab.
Jangan langsung fargob. Salah. Tapi fargob. Baik, ulangi ya. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Baik, saya ulangi. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Lagi, ulangi. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab. Fa idza faragta fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Baik. Ini Pak, kenapa saya coba kasih contoh surat Al-Insyirah ini? Karena tadi saya katakan sifat pembelajaran tentang sifatul huruf yang sudah kita bahas di pekan yang lalu sampai saat ini yang sekarang kita sedang pelajari, itu banyak hurufnya yang sukun ya, ada yang disukun di sana ya. Contohnya apa tadi di situ? Di sini ada yang coba sad, itu ada ya sadrak, terus dha, itu ain ya, dha, jadi tidak dibaca wawadna, tapi wawadna, ya. Ingat ketika dengung tidak bunyinya doang atau suaranya doang kenceng, tapi tadi harus apa? Masuk ke pangkal hidung. Jadi tidak dibaca tapi dimasuk ke pangkal hidung kita, dirasakan. Ada lagi masuk qa nih ya, antara angka sama ketika pengucapan angka dengan angqa, itu ada angqadha, ada angka. Nah, ketika mau masuk setelah nun dengan ka, ini dipersiapkan makhraj huruf ka-nya atau qaf-nya. Dengarkan, Pak. Angka. Ya. Sama berarti rongga mulut kita ini udah dipersiapkan untuk masuk huruf qaf. Ya, qa ya, huruf qa ya. Angqa. Ya, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak, ya, huruf ha ya, zahrak, ya. Coba kita satu ayat ya. Kita akan ulangi, kita akan mulai dengan satu ayat lagi. Coba ikut ini apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di situ dalam kata-kata lafaz Bismillahirrahmanirrahim ada
huruf ra ya. Nah, jadi jangan dibaca bismillahirrah. Jangan panjang-panjang takrirnya. Cukup dua ya. Kalau satu kurang. Bismillahirrah. Jangan hirrah. Jangan lebih dari itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. Alladhi anqadha dhahrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Wa rafa'na laka dhikrak. Fa inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. Baik, alhamdulillah. Ada yang mau ini, Pak? Mau bikin kelompok nggak nih? Kelompok aja ya. Biar nggak kelihatan. Baik, praktek Pak ya. Siap. Dari kelompok ADD sampai kayaknya ada yang di sana ya Pak ya? Ada berapa orang di sana? Dua. Kayak yang di sana dua berarti masuknya ya. Berarti dari ADD sampai Pak Pacu. Ya. Ada berapa orang sih? 1, 2, 3. Kelompok tua. Wih, suaranya 4 kelompok nih Pak Ustaz. Ya, 4 kelompok. Siap ya. Berarti 1, 2, 3. 1 kelompok 1, 2. Ini mana nih? Yang dari yang dua yang mana? Ini 5. Ini sampai sini Pak Ustaz nih nanti. Oh ya. Dibikin berapa kelompok? 4. Paling banyak 4 orang ya. Paling banyak 4. Kalau 4 bisa nggak? Iya, 4. Pas saya. Baik, dari mulai Lebih 1. lebih. Ada 5. Ustaz juga bisa Pak Billy. Iya. Benar. Udah siap ya dari mulai kelompok ADD sampai Pacu. Iya. Baik. Tafadhol. Dari Tamus boleh, Pak? Ya. Mau dihitung 1, 2, 3? Oh. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika
Baik. Ada sedikit di huruf di ayat yang keempat, ya, ketika warafa'na, sekali lagi warafa'na, jangan fa tapi fa, warafa'na laka dzikrak, nah kayaknya jangan dik, ya, jangan dibaca zik, tapi tadi apa nih? Ini masuknya syiddah ya. Zik. Jangan, karena dia ada hamesnya. Zik. Jangan zik, tapi zik. Zik rock. Ya, sama pas ketika dia sukun rock. Ulangi. Wa rafa'na laka dzikrak. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. Baik. Alhamdulillah, bagus lah. Cuman tadi koreksinya di situ aja. Kemudian kelompok kedua, Anda belum melihat orangnya ya. Ya, kelompok Pak Mukti, tambahannya siapa di situ? Orang itu Pak Ustaz, Pak Komar, terus Pak Roni, Pak Hamzah. Oh, Pak Hamzah ya. Ya itu dah, Pak Hamzah, Pak Mukti, sama yang kesininya. Ya, Pak Komar, Pak Roni, Pak Hamzah. Ya, silakan. Betul. Yang siap jadi imam berarti besok nih, ya. Mulai dari sekarang. Ya. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah. Bagus semua nih. Cuman kalau yang nunduk nggak tahu dah saya. Iya, nggak apa-apa. Tapi lumayan bagus ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya kelompok dari Pak siapa Pak Rokib ya? Pak Rokib sampai Pak Yudi. Iya, Pak Yudi. Tamadal. Dari Taus, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangi Pak. Wahid, isnain, salasa. Taus dulu pakai bareng, yuk. A'udzu billah. Pak, ada yang pakai nada, ada yang pakai enggak ya? Bebas dah, enggak apa-apa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Stop. Stop. Tadi sudah saya sampaikan. Antara angka dengan angka harus ngambil posisi makhrajnya. Jadi sudah siap-siap. Angka, ang dibaca ang ya Pak. Nun sukun ketemu dengan kaf, nun sukun ketemu dengan qaf dibacanya ang. Angka sama angko. Berarti udah siap-siap tuh. Ya, siap. Ulangi dari ayat yang kedua. Ya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa
إلى ربك فارغب. Ya, baik. Alhamdulillah. Sekarang jazakumullah. Alhamdulillah, bagus. Ya. Ya, hanya ada sedikit koreksi saja. Jadi ketika hati-hati dengan wiz, nah, itu wiz jangan dikol-kolah Pak. Wizrak, nah, angka wiz, nah, jangan jadi double wiz, nah, wizrok. Sekarang ketemunya dengan ro, jadi enak aja ngelepasnya. Akhirnya lupa, malah lepas ke kol-kolah jadinya. Padahal za itu bukan huruf kol-kolah. Wiz dipotong Pak, wiz rock, jangan disambung. Kalau nggak bisa disambung nanti jadinya kol-kolah wiz rock. Tapi harus wiz rock. Baik, sekarang jazakumullah. Lanjut untuk kelompok selanjutnya Pak Solihin sampai Pak Adrian. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Iya. Baik, jadi tadi ada sedikit angqadha, berarti beda ya Pak ya. Makhrajnya dha dengan dha ya. Angqadha. Memang agak berdekatan tuh. Kalau yang enggak terbiasa jadi hampir sama pengucapan makhrajnya. Angqadha. Nah ini latihan di sini. Rak. Ya, karena walaupun beda kata ya, ketika pengucapannya sedikit dijeda, jadi itu tadi karena ayatnya pendek jadinya tersengal-sengal. Kalau kita agak sedikit kasih jeda. Alladzi anqadha dhahrak. Coba kalau misalnya dijeda. Alladzi anqadha dhahrak, kan jadi sengal, ditahan napasnya. Jadi ngos-ngosan. Memang harus disambung. Anqadha dhahrak. Nah, ya, harus latihan di sininya. Kalau enggak nanti jadi serupa makhrajnya. Anqadha dhahrak. Ya. Sekarang jazakumullah ya. Baik Bapak-Bapak semua, alhamdulillahirabbil-alamin. Itu adalah contoh tadribat atau latihan kita untuk di surat Al-Insyirah. Ya, karena memang kita perlu sekali waktu untuk praktek membaca surat yang biasa kita baca ya. Karena harapan saya tentunya nanti setelah antum semua paham ya, sudah bisa. Sekali lagi tidak hanya sampai di antum saja, tapi bisa diajarkan kepada yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ya. Tapi pelajaran kita ini masih panjang Pak. Sedikit apa yang saya sampaikan, antum amalkan. Ya, itu sedekah buat antum. Bukan hanya ana, tapi sedekah juga. Bukan hanya buat ana saja, tapi juga menjadi sedekah buat antum juga. Jadi jangan macet atau berhenti pada diri antum. Tapi harus antum bisa ngajar ini, udah paham nih tentang materi ini hari ini, pekan ini nih. Coba tolong di rumah disampaikan, diajarkan kepada keluarga di rumah. Ya. Antum punya anak, antum punya istri, ajarkan. Ya. Itu adalah bagian dari murojaahnya antum dan fahamnya antum tuh di situ berarti.
Jadi jangan takut salah. Aduh, kayaknya belum salah. Kalau salah ya kalau takut salah berarti harus bertanya. Jangan terus antum takut salah berhenti. Ya, akhirnya aduh udah mulai bosan nih belajar tahsin. Ya. Jangan, nauzubillah min zalik. Ya. Karena ini adalah kita tahu maklum bersama inilah ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, kita tahu sama man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Ini terus mengalir Pak pahalanya insyaallah, walaupun kita sudah tiada, ya insyaallah pahalanya terus mengalir. Baiklah, ada yang ingin ditanyakan perihal kajian kita? Saya kira untuk malam ini dicukupkan sampai di sini dulu. Silakan kalau ingin ditanyakan, tafadhol. Anda kasih waktu. Atau ingin ada Pak Ustadz pengennya rileks belajarnya, mau agak rileks gitu, nggak tegang kayak sinetron tadi barusan. Ya. Tapi saya memang harus begitu, jadi nggak rileks terus. Akhirnya nggak ada gregetnya di kitanya. Nah, jadi ada kalanya yang santai, waktunya materi disampaikan santai-santai. Tapi kalau ketika saya harus ada penguatan di materi itu, berarti harus saya lakukan dengan mungkin sedikit tegang ya. Tapi insya Allah apapun apa yang kita bahas pada setiap malam atau pekannya ya, mudah-mudahan harapan saya antum semua faham dengan sebenar-benarnya faham, ya bukan paham di sini malam ini besok nggak tahu, ya itu yang saya harapkan. Nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Anda tutup dengan kafaratul majlis. Tapi sekali lagi Anda sampaikan juga yang benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah Anda pribadi, mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan antum semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Ulang lagi Pak, ayo harus praktek ya. Kita sudah belajar tahsin, jangan sampai salah mengucapkan doa kafaratul majlis. Ayo. Subhanakallahumma. Bukan humma ya. Humma. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nah ini baru. Wa biham pakai ha. Wa bihamdika. Terus ayo pakai ash, jangan as, tapi asyhadu alla ilaha illa, jangan illa, ulangi, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, alhamdulillah. Jadi anak mau walaupun itu sebuah sekedar doa, antum sudah belajar tahsin, jangan keliru. Ya. Doa harus bukan hanya kita mengadah, Allah Maha tahu apa yang kita minta. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita minta mengucapkannya kita benar. Berarti penuh dengan ketawaduan kita, dengan ilmu yang kita miliki, Pak. Tuh, jadi bukan hanya yang penting saya melakukan, tidak. Tapi dengan dasar ilmu. Doa itu bagian adalah dari ibadah. Doa muhul ibadah. Ya, doa itu adalah sari apati atau kuncinya ibadah. Jadi kalau kita berdoanya dengan bagus, dengan tata cara yang baik, insya Allah Allah kabulkan doa kita. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.